7 suku di Indonesia yang ilmu sihirnya susah ditandingi. Indonesia memang sudah makin modern, tetapi tidak bisa dipungkiri kalau sisi mistisnya tetap kuat. Percaya atau tidak, masih banyak orang yang bergantung sama ilmu sihir untuk urusan sehari-hari, seperti memberikan pengobatan, minta rejeki, jodoh, sampai balas dendam. Di antara sekian ratus suku yang ada di negeri tercinta ini, kami sajikan 7 suku Indonesia yang ilmu sihirnya susah ditandingi versi Profiten Media. 1. Suku Baduy, Banten. Makin lama suku Baduy memang semakin terbuka dengan masyarakat luar, tapi urusan yang goib tetap mereka lestarikan kalau membicarakan soal meramal masa depan, ilmu pelet, santet, debus, dan seterusnya. Bahkan ilmu kebal senjata banyak orang yang berguru ke daerah ini. Mau kebal senjata api atau kebal senjata tajam, semua ada kursusnya. Jangankan bisa mendatangkan malapetaka buat orang di luar suku, orang Baduy sendiri juga bisa kena batunya kalau coba-coba bikin masalah. Kalau ada yang melanggar adat istiadat, misalnya naik kendaraan pas bepergian, bukannya jalan kaki, dijamin mereka akan langsung sakit misterius, tapi mereka suku yang ramah. Nomor 2 adalah suku Asmat, Papua. Sanggup menemukan barang yang hilang dan bisa mendatangkan hujan petir. Itulah salah satu contoh dari sekian banyak ilmu yang dimiliki suku ini. Selain menghormati leluhur mereka yang dipercayai di alam gaib tempat matahari terbenam, suku Asmat juga pantang dibikin tersinggung. Sekali saja membuat mereka marah, siap-siap saja Anda akan dikirim hadiah berupa sakit misterius, miskin, mendadak kecelakaan, dan banyak lagi. Sihir ini juga jadi cara mereka untuk menjaga alam sekitar agar tidak dirusak orang lain. Bagi mereka, merusak alam sama saja artinya merusak tempat tinggal dewa-dewa mereka. Yang ketiga, suku Osing di Banyuwangi. Sudah lama Banyuwangi mempunyai reputasi bagi markas dukun santet super sakti. Saking kentalnya kabar santet di sana, pernah terjadi tragedi santet Banyuwangi di tahun 1998 yang menewaskan ratusan orang. Mereka bahkan membagi santet menjadi 4 jenis. Ada santet hitam untuk balas dendam sampai meninggal, santet merah untuk balas dendam tapi tidak tewas, santet kuning untuk membuat orang lain suka, dan santet putih untuk melancarkan usaha. Silakan guys, mau pilih yang mana? Yang keempat adalah suku Batak, Sumatera Utara. Semua orang tahu tentang suku ini. Namun tidak semua suku Batak masih mempraktekkan ilmu hitam. Tapi rupanya perwakilan suku ini dinobatkan sebagai ketua paranormal sedunia di Jerman, mengalahkan suku Voodoo dari Haiti. Sampai sekarang masih ada orang-orang dari suku Batak yang akrab dengan Begu Ganjang. Makhluk yang berarti setan panjang ini bentuknya memang mirip manusia dengan tangan dan kaki super panjang. Mereka biasa menjadi peliharaan orang yang disebut Parbegu Ganjang. Makhluk ini sangat ditakuti karena mereka dipercaya bisa mencabut nyawa. Siapa yang melihat sosok mereka dipercaya akan meninggal beberapa hari kemudian, mengirim makhluk ini untuk orang yang tidak disukai. Tujuannya apalagi kalau bukan buat mereka hilang dari dunia ini. Yang kelima adalah suku Kajang, Sulawesi Selatan. Suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba ini dipercaya kalau mereka tinggal di Tanah Toa, tanah tertua yang pertama kali diciptakan Tuhan di bumi. Suku yang suka berpakaian serba hitam ini sebenarnya bijak. Warna hitam sendiri mereka pilih untuk melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Meskipun terkesan kalem, ilmu doti Kajang mereka bisa membuat siapapun bergetar. Selain hebat praktek ilmu-ilmu kebal, tapi sebenarnya suku ini sangat bijaksana. Nomor 6 adalah suku Dayak di Kalimantan Timur. Nah, kalau kita bicara tentang sihir hitam, kita tidak bisa meninggalkan satu suku yang ini, yaitu suku Dayak. Cerita soal kemampuan mereka mengirim guna-guna dan pelet sudah menyebar kemana-mana. Salah satunya adalah ilmu magis yang paling terkenal dari mereka adalah mandau terbang. Senjata tradisional ini bisa dikendalikan dari jauh, tapi tentu saja bukan memakai remote control, tapi untuk menyerang lawan atau bahkan melindungi kawan. Dan juga jangan sampai bikin mereka naksir kita. Ramuan buluh perindu mereka sudah terkenal bisa bikin siapapun yang terkena sihir cinta bahkan sampai membuat lupa sama istri atau suami sendiri.
Bagi laki-laki yang berani selingkuh, hati-hati, alat vitalnya mereka bisa hilang misterius dan mendadak muncul di dalam toples. Mengerikan juga nih. Nomor 7, suku Bali. Soal ilmu sakti, Bali adalah salah satu gudangnya, yaitu ilmu leak. Ilmu leak Bali, ilmu ini pada dasarnya adalah ilmu kuno kerohanian yang diwariskan para leluhur Hindu di Bali dengan tujuan baik dan mencari pencerahan lewat aksara suci. Namun ilmu putih bisa menjadi hitam tergantung niat orang yang memilikinya. Seperti halnya ilmu hitam leak Desti yang dipengaruhi oleh siluman jahat atau setan. Desti adalah perwujudan binatang siluman manusia dalam bentuk binatang yang aneh dan seram. Tingkat kesaktian ilmu leak ini sebenarnya paling rendah, yaitu pemiliknya hanya bisa merubah wujudnya dalam bentuk binatang yang aneh dan seram, seperti menjadi lelakut, yaitu sejenis kadal yang besar berbadan hitam loreng-loreng, berkepala manusia berwajah seram dan hitam, sementara rambutnya terurai, taringnya panjang, giginya runcing, matanya lebar dan menyala, keluar api berwarna hijau, mempunyai ekor panjang warnanya loreng hitam putih. Kemudian ada juga menjadi bebai, yaitu sejenis binatang kambing berbulu putih mulus, mempunyai telinga panjang menjulur ke bawah sampai menyentuh tanah, dan masih banyak lagi jenis perwujudan leak pada tingkat bawah ini. Itulah tadi 7 suku di Indonesia yang ilmu sihirnya susah tertandingi. Sekian dan sampai jumpa di seri-seri misterius berikutnya.